baik. Meskipun aku tidak tahu bagaimana aku bisa masuk, tapi aku masuk harem kekaisaran tanpa dikebiri. Ini adalah berkah. Aku dengar ada 3.000 wanita cantik di harem kekaisaran. Jika aku bisa. Siapa? Yang mulia, ini beberapa orang ini. Ini jelas bukan ilusi. Siapa itu? Menyamar sebagai Qasim. Sungguh rencana yang kejam. Ada apa ini? Sedang mandi dengan nyaman. Mengapa tiba-tiba keluar? Aneh. Mengapa aku bisa mendengar suaranya? Bawa mereka pergi dan penggal. Yang mulia, ampuni hamba. Tidak mungkin. Aku baru saja tiba di sini dan aku akan dipenggal, tapi aku telah dengan rajin melatih 300 puisi. Membuat es, membuat garam, melebur besi dan baja, mahir dalam segalanya. Mati seperti ini akan sia-sia. Biarkan dia tetap di sini, kalian yang lain boleh pergi. Terima The kasih, film was Yang mulia. translated and narrated by M Media. Apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak memenggal kepalaku lagi? Mungkinkah kaisar ini menyukaiku? Tidak mungkin, tidak mungkin. Seorang wanita tidak masalah, tapi kemayu ini, aku sama sekali tidak bisa menerima itu. Siapa yang mengirimmu? Istana Raja Timur, Istana Raja Barat. Istana Raja Timur, Istana Raja Barat. Apa itu semua? Yang mulia, mohon berhati-hati. Hamba ini telah yatim piatu sejak kecil. Hanya berusaha mencari nafkah. Itulah sebabnya hamba masuk istana untuk menjadi Qasim. Bukan mereka. Qasim. Tatapan macam apa itu? Mungkinkah dia tahu aku palsu? Tidak mungkin. Tarik celananya. Yang mulia, mohon maafkan saya. Saya akan segera membawa budak anjing itu dan mencincangnya menjadi 10.000 keping. Tunggu. Tahukah kau? Apa kejahatan menyamar sebagai Qasim? Siapa tahu? Apakah Yang Mulia pikir aku ingin datang ke tempat ini? Yang Mulia, mohon maafkan hamba. Apa maksudmu? Dia bilang dia mahir dalam segala hal. Mungkinkah dia dewa yang diasingkan, yang berinkarnasi? Kalau begitu, tidak mudah membunuhnya. Menyamar sebagai Qasim. Dihukum mati dengan irisan lambat. Apakah Yang Mulia bercanda? Mengapa Yang Mulia tidak memenggal kepalaku tadi? Diselamatkan lalu dieksekusi lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi aku bukan orang yang haus darah. Jika kau bisa menunjukkan nilaimu, aku bisa berbaik hati. Mengampuni nyawamu, Yang Mulia. Hamba tidak tahu apa yang ingin Yang Mulia lihat. Nilai seperti apa? Apa yang bisa kau lakukan? Sedikit dari segalanya. Nang, aku tidak berani menyombongkan hal lain. Tapi di dunia ini, aku jelas seorang tokoh besar. Sebut saja. Begitu percaya diri, benar-benar dewa yang diasingkan yang berinkarnasi. Baiklah. Bisakah kau menulis puisi? Tentu saja. Berdasarkan dia. Tuliskan dia puisi cinta dalam 1/4 jam. Wanita ini adalah harimau betina. Siapa yang mau menulis puisi cinta untuknya? Sudahlah, sudahlah. Anggap saja ini menyelamatkan nyawaku sendiri. Setelah melihat lautan, air lain tidak akan berarti. Kecuali awan hujan, tidak ada awan lain. Memetik bunga, aku terlalu malas untuk menoleh ke belakang. Setengah untuk mengolah jalan. Setengah untukmu.
puisi yang bagus, karena itu. Zugu, kirim dia ke permaisuri. Jika dia tidak bisa menyenangkan permaisuri, maka gunakan dia sebagai pupuk bunga. Ada apa ini? Mengetahui aku Kasim palsu, dan masih mengirimku untuk melayani permaisuri. Anda adalah Kasim kecil yang diutus yang mulia untuk melayaniku. Itu adalah hamba ini. The film was translated and narrated by M Media. Cukup cerdik. Kemarilah pijat punggungku. Itu tidak benar. Kaisar itu jelas tahu aku Kasim palsu. Dan masih mengirimku untuk melayani selir-selir. Bukankah dia hanya mengirimku untuk memuaskan mereka? Bajingan, berani menyentuhku, pengawal, seret dia keluar dan cincang dia. Yang mulia, ampuni nyawaku. Permaisuri, Yang Mulia memanggil Xiao Mingxi ke Istana Kemurnian Surgawi. Ada apa? Utusan dari Jin Agung langsung menerobos masuk ke Balai Urusan Pemerintahan, mengancam Yang Mulia. Mereka ingin menggunakan kontes sastra dengan Yang Mulia untuk memutuskan kepemilikan celah Yanmen. Xiao Mingxi cukup berbakat dalam sastra. Yang Mulia memerintahkannya untuk menunggu. Nyawa anjingmu, sementara dititipkan padamu? Nyaris saja. Aku hampir salah paham tadi. Bagaimana situasinya sekarang? Utusan Jin menginginkan kontes sastra untuk memutuskan kepemilikan celah Yanmen. Ada total 3 putaran, terbaik dari 3. Putaran pertama adalah ujian pengetahuan. Kedua belah pihak akan menuliskan karakter-karakter yang tidak jelas dalam jumlah waktu yang sama. Yang paling banyak mengenali karakter menang. Putaran kedua adalah kontes sajak berpasangan. Setiap pihak akan memberikan sajak berpasangan kepada pihak lain, sampai pihak lain tidak bisa membalas. Putaran ketiga adalah kontes puisi. Pihak lain akan secara sewenang-wenang menentukan tema. Kedua belah pihak akan menggubah puisi. Yang paling banyak menerima pujian menang. Bukankah ini semua tepat di keahlianku? Di mana dia? Bagaimana aku bisa sampai ke Balai Urusan Pemerintahan? Berhenti. Nyaris saja. Cabul! Mengapa kamu memukulku? Tadi ada serangga di bahumu. Serangga apa? Saya pikir Anda jelas serangga itu. Kamu. Anjing menggigit Lu Dongbin. Tidak tahu hati orang baik. Apakah kamu mengenalku? Apakah kau sangat mengesankan? Mengapa saya harus mengenalmu? Tidak mengenalku. Jika kamu tidak mengenalku, maka itu mudah. Anggap ini hadiahmu untuk tadi. Bajingan, jangan sampai aku bertemu denganmu lagi. Kian Agung Anda. Jika Anda tidak segera mengirim seseorang untuk mengidentifikasinya, Jin Agung kami akan otomatis menang. Mengapa Yang Mulia belum tiba? Ya, saya tidak mengenali satupun dari karakter-karakter ini. Saya juga tidak bisa melakukan ini. Menteri Wan, apakah Anda tidak akan maju untuk mengidentifikasinya? Pengetahuan Anda di sini adalah yang paling mendalam. Meskipun pengetahuan saya mendalam, tetapi saya hanya bisa mengenali karakter-karakter ini 70% dibandingkan dengan utusan Jin yang mengenali karakter yang kami tulis. Ini masih sedikit kurang. Mengapa Kaisar belum tiba? Melapor kepada Ibu Suri. Sejak Kaisar naik tahta, dia tidak memiliki ahli waris. Perang melawan Jin juga telah menderita kekalahan berulang kali. Secara internal, Kian Agung menderita tak terlukiskan. Hamba, bawahan Anda, dengan rendah hati memohon kepada Ibu Suri untuk melengsarkan Kaisar. Saya dengar Xian Agung dikenal karena bakat sastra dan keanggunannya. Saya pikir itu semua omong kosong. Mereka bahkan tidak bisa mengenali beberapa karakter yang tidak jelas. Karena tidak ada yang maju untuk mengidentifikasinya. Maka saya menyatakan putaran pertama. Jin Agung kami menang. Tunggu. Salam kepada Salam kepada Yang Mulia. Yang Mulia.
The Bangun. film was translated Kaisar and menunjukkan wibawa yang narrated cukup by besar. M-Media. Seluruh pejabat sipil dan militer istana menunggu Anda sendirian. Ibu Suri, saya pikir Kaisar tidak bisa lagi terus menjadi Kaisar. Yang mulia, sekarang utusan Jin menginginkan kompetisi sastra untuk memutuskan kepemilikan celah Yanmen. Bagaimana menurutmu? Bukankah utusan ini diundang oleh Perdana Menteri? Mengapa tidak biarkan Perdana Menteri mengidentifikasi semua karakter yang tidak jelas itu? Yang Mulia pasti keliru. Jika buka, karena Yang Mulia, kekalahan berulang kali dalam pertempuran perbatasan utara. Bagaimana mungkin utusan Jin Agung datang? Apa yang tertulis di sini? Seperti tulisan hantu. Kaisar Xian Agung yang terhormat, Anda akhirnya tiba. Saya ingin tahu apakah Anda mengenali karakter-karakter ini. Ya Tuhan. Bagaimana bisa dia? Saya, putri ini, baru saja bertanya kepada semua orang di istana. Dan tidak seorang pun yang mengenalinya. Mungkinkah penguasa dan rakyat Jin Agung, dari atas sampai bawah, sebenarnya adalah sekumpulan orang bodoh yang tidak berguna? Atau mungkinkah Yang Mulia juga ingin mengulur waktu ini agar kami kembali tanpa mencapai apapun? Yang Mulia seharusnya mengenali mereka, bukan? Sejak Yang Mulia naik tahta, perang melawan Jil telah menderita kekalahan berulang kali. Dan Qian Agung telah menderita bencana berulang kali secara internal. Jika bahkan beberapa karakter ini tidak dikenali, maka bawahan tua ini percaya. Muka apa yang masih dimiliki Kaisar? Perdana Menteri ini, sekilas, jelas seorang pejabat pengkhianat. Dengan musuh di hadapan kita, mereka berani menekan Kaisar seperti ini. Ini menunjukkan betapa sulitnya hari-hari Kaisar biasanya. Jika aku adalah Kaisar, aku pasti sudah menyuruhnya diseret keluar dan dipenggal sejak lama. Seorang kemayu yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mengapa terburu-buru? Putri, aku sudah datang. Dan secara alami akan memberimu jawaban. Kalau begitu Yang Mulia mengenali kata-kata dan frasa ini, hanya kata-kata yang tidak umum. Siapa di Great Qianku yang agung ini yang tidak mengenalinya? Namun, utusan negara Jin telah datang jauh-jauh. Jadi anggap putaran pertama ini dimenangkan olehmu. Yang Mulia, Anda tidak boleh. Yang Mulia, Ibu Suri, mohon dengarkan. Apakah ini terdengar seperti kata-kata yang akan diucapkan Kaisar? Bukankah ini hanya menyerahkan celah Yanmen kepada negara Jin? Pejabat tua ini percaya Kaisar tidak lagi layak untuk menjadi Kaisar. Betapa beraninya Kaisar Qian Agung. Maka putaran pertama ini dimenangkan oleh Jin Agung kami. Putaran kedua mencocokkan bait. Kaisar Qian Agung yang terhormat, Jin Agung saya memiliki wilayah yang luas dan pemandangan yang indah. Baris pertama ini adalah kuda puten, angin barat, di perbatasan. Tidak bisa menandinginya, sama sekali tidak bisa. Bahkan tidak bisa menandingi ini. Para abdi dalam Qian Agung ini, mereka bukan benar-benar sekumpulan orang tak berguna kan? Ibu Suri, pejabat tua ini ingin memakzulkan Yang Mulia. Tidak ada pejabat yang bisa menandingi sajak berpasangan ini. Jika ini memungkinkan, negara Jin memenangkan celah Yanmen saya. Yang Mulia harus menanggung tanggung jawab penuh. Jika aku bisa menandinginya, Maka pejabat tua ini akan terkesan. Bait ini. Bahkan siswa sekolah dasar pun bisa menandinginya. Yang Mulia, bisakah Anda menandinginya atau tidak? apa sulitnya ini? Aku tidak perlu melakukannya. Kasim kecil manapun bisa menandinginya. Aku bertanya-tanya kasih mana yang begitu cakap. Xiao Mingqi, kau pergi dan tandingi itu. Jika kau tidak bisa menandinginya, kau akan dicabik-cabik oleh 5 kuda. Jangan khawatir, Yang Mulia. Aku jamin itu akan mudah dilakukan. Yang Mulia berbau sangat harum. Wang Ming. Kau bukan Gai kan? Mengapa kau selalu melihat dada seorang kemayu? Itu kau. Apakah Yang Mulia Putri mengenal Xiao Mingqi? Dia hanya seorang bajingan. Sepertinya benar-benar tidak ada lagi orang yang tersisa di Jin Agungmu yang hebat. Kasim kecil ini, bisakah dia bahkan membaca? Yang Mulia, Anda tidak boleh. Yang Mulia, pejabat ini bersedia mencoba. Meskipun hamba tidak berani menjamin kemenangan, tidak akan sampai membiarkan seorang Kasim kecil maju. Jika masalah ini tersebar, itu akan menjadi aib besar. Bunga aprikot, hujan kabut, selatan Yangtze, pemandangan Qian Agungku yang megah, tidak kalah mengesankan. Hebat. The film was translated Hebat. and narrated by M-Media. Bunga aprikot serasi dengan kuda putih, hujan kabut serasi dengan angin barat, selatan yang seserasi dengan di perbatasan. Tidak buruk, luar biasa, luar biasa. Apa artinya mencocokkan satu bait? Ayahku adalah guru agung dari Jin Agung. Aku telah banyak membaca sejak kecil. Bakat macam apa kau ini? Aku hanyalah seorang Kasim kecil yang rendah hati.
Pembakar dupa diam-diam menghadap 13 kitab klasik, melayani tuan-tuan bangsawan. Dia yang akan bersaing denganmu. Hanya seorang Kasim. Untuk bersaing denganku, apakah Kian Agungmu tidak memiliki siapa-siapa lagi? Tidak begitu. Kasim hanyalah ambang batas. Begitu kau mengalahkan Kasim kecil ini, kau bisa bersaing dengan para bangsawan yang hadir. Jika tidak, itu akan menjadi utusan, mempermalukan dirimu sendiri. Bagus, bagus. Bagus, apanya? Barusan, ludahnya. Ada di seluruh wajahmu. Namun aku tidak melihatmu maju. Hei, kau bodoh. Kau mengutukku? Baiklah, kalau begitu dengarkan baik-baik. Di Jin Agungku, langit panjang memiliki cahaya bulat di kedua tepi. Di Kian Agungku, air musim gugur tak beriak, membawa perahu. Daun pinus, daun bambu, setiap daun hijau. Suara musim gugur, suara angsa liar, setiap suara dingin. Utusan telah menyajikan begitu banyak baris atas. Mengapa tidak biarkan aku menyajikan yang terakhir ini? Katakanlah, Tinta dan kuas, siapkan. ini adalah pasang laut. Padi-padi-padi, padi-padi-padi jatuh. Salah. Itu adalah pasang laut. Padi-padi-padi, padi-padi-padi jatuh. Seharusnya ada lebih dari sekadar dua cara membaca ini. Pasti ada variasi lain. Seret dia keluar. Kami kalah di putaran ini. Bolehkah saya bertanya kepada pelayan istana ini, apa solusi untuk baris bawah bait ini? Kau ingin tahu baris bawahnya? Itu membutuhkan pembayaran. Saya akan menawarkan 100 emas untuk membeli baris bawahmu. 100 emas tidak cukup. Apa yang kau inginkan? Selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan memuaskanmu. Bagaimana kalau Putri Xiaoxi menciumku? Maka aku akan memberitahumu baris bawahnya. Beraninya kau, Xiao Mingqi. Beraninya kau tidak menghormati putri. Yang mulia, mohon tenangkan amarah Anda. Jika kau bisa memenangkan putaran ketiga ini, apa salahnya menciummu? Putri, mohon jangan salahkan bawahan saya atas kurangnya sopan santunnya. Hanya saja utusan ini sudah muntah darah. Bagaimana kalau kita bersaing di hari lain? Saya adalah orang untuk putaran ketiga kompetisi ini. Putaran ketiga adalah kompetisi puisi. Saya meminta agar Yang Mulia Kaisar Chen Agung menetapkan topiknya. Tamu adalah tamu. Saya harap Putri Xiaoxi akan pergi lebih dulu. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Kau akan mengambil lukisan ini dan mengubah puisi darinya. Jika kau tidak bisa mengubahnya, maka Celayanman akan menjadi milik Jin Agungku. Selesai. Ini sulit sekarang. Katakanlah, mengarang puisi hanyalah menggambarkan pemandangan dan mengungkapkan perasaan. Dan lukisan ini hanyalah yang paling biasa. Sebuah lukisan, tanpa pemandangan sama sekali. Dan sulit untuk mengungkapkan apapun. Tidak. Bukankah ini mengangkat batu, hanya untuk menjatuhkannya di kaki sendiri? Bisakah kau melakukannya? Kau sudah berpikir keras di sana. Mungkinkah kita semua harus menunggu bersamamu? Melihat dari jauh, gunung-gunung berwarna. Mendengar dari dekat, air tak bersuara. Musim semi pergi, tapi bunga-bunga tetap ada. Orang-orang datang, tapi burung-burung tidak terkejut. Hebat, warna gunung jernih. Air mengalir sunyi, bunga mekar sepanjang musim, tidak terganggu ombak. Apakah sebagus itu? Kurasa tidak, hanya saja. Baris-barisnya serasu dan nadanya jelas. Tuan Li, apa yang kau tahu? Tidak buruk. Namun hanya begini saja. Betapa soknya. Dan ini disebut tidak buruk. Karena itu masalahnya, maka giliranku untuk memberikan topik. Gunakan saja batu tinta yang sering kau gunakan untuk menulis puisi, untuk mengubah puisi. Kau pelayan. Kau sebenarnya punya sedikit kesadaran diri. Jelas tahu kau tidak bisa menang lawanku. Kau ingin kalah dengan sedikit martabat. Mengambil hal sesederhana itu sebagai topik. Dengarkan baik-baik, di dekat pohon di kolam pencuci batu tinta rumahku. Setiap kelopak terbuka dengan jejak tinta samar. Sudah berakhir. Apakah orang ini sengaja memberikan topik ini, batu tinta ini? Ngomong-ngomong, ini sederhana. Tapi dua baris pertama, begitu kau menulis tentang batu tintamu sendiri. Dua baris terakhir harus mengungkapkan ambisi seseorang. Tapi begitu ambisi ini tidak diungkapkan dengan baik, maka puisi ini hancur. Putri, sudahkah kau memikirkan baris-baris puisi berikutnya? Mungkinkah kau akan terus berpikir di sini? Sungguh sangat picik. Pendendam untuk sedikit keluhan. Ini adalah balasan untuk kata-kata sebelumnya. Di dekat pohon, di kolam pencuci batu tinta rumahku. Setiap bunga mekar dengan jejak tinta samar. Ia tidak membutuhkan orang lain untuk memuji keindahannya. Hanya meninggalkan keharuman murninya memenuhi langit dan bumi. Putri, bagaimana dengan putaran ketiga ini? Menurutku ini bisa dianggap seri. Kau dan aku belajar sastra dan mengubah puisi. Bukan untuk membuat orang lain iri, melainkan untuk bisa di dunia ini.
meninggalkan jejak kita sendiri, terus-menerus mendaki puncak pengetahuan. Cian Agung ini, memang, ini adalah tanah harta karun alam dan orang-orang luar biasa. Celah Yanmen ini sekarang milik Cian Agung. Saya memohon izin yang mulia untuk mengizinkan Xiaoxi di Cian Agung untuk belajar selama jangka waktu tertentu. Putri terlalu baik. Sejak zaman kuno, tidak ada peringkat dalam sastra. Adapun Putri berharap untuk tinggal dan belajar di Great Qianku, itu tentu saja diizinkan. Xiao Mingxi, dengarkan perintahku. Selama Putri tinggal di Great Qian, kau harus selalu siap sedia. Jika kau mengabaikan Putri, kepalamu akan jatuh. Sekarang Yanmen Pass ini telah berada di bawah yurisdiksi Great Qianku. Apa yang ingin dikatakan Perdana Menteri? Yang Mulia Perkasa. Hanya saja Yang Mulia dan Permaisuri telah menikah bertahun-tahun. Namun belum ada kelahiran pewaris kekaisaran. Jika ini terus berlanjut, hamba khawatir itu akan mengguncang fondasi negara. Kau tidak perlu menyusahkan dirimu dengan ini. Yang Mulia tidak datang sendiri, tapi malah mengutus Kasim kecil. Apa maksudnya ini? Pengawal, seret dia keluar dan berikan 50 pukulan papan. Ya Tuhan, 50 pukulan papan. Bisakah ada yang selamat dari itu? Permaisuri, mohon tenangkan amarah Anda. Kaisar tidak sengaja tidak datang. Dia memiliki urusan penting. Dia bahkan secara khusus mengubah puisi untuk Anda dan menyiapkan surat untuk Anda. Permaisuri, Yang Mulia telah mengutus hamba ini. Ada alasan untuk itu. Alasan apa? Permaisuri, orang seperti apa Yang Mulia itu? Penguasa tertinggi. Di atas 10.000 orang. Standar mereka sangat tinggi. Permaisuri, untuk mendapatkan restu Yang Mulia, itu membutuhkan beberapa trik kecil. Hamba ini kebetulan memahami kebutuhan Yang Mulia. Oleh karena itu, ini adalah alasan mengapa Yang Mulia mengutusku. Metode apa yang Anda miliki? Benar-benar cakap. Permaisuri, tenang saja. Untuk merebut hati seorang pria, hati. Pertama, Anda harus merebut perutnya. Ditambah parfum resep rahasiaku. Selama Yang Mulia menyantap hidangan ini, dijamin akan berhasil. Tidak menyangka bahwa memurnikan parfum bisa juga mengarah pada penemuan bunga afrodisiak. Kaisar membutuhkan pewaris. Permaisuri membutuhkan kaisar. Selama Anda meminum obat saya ini, kedua masalah ini akan terselesaikan. Wang Ming, Anda benar-benar seorang jenius kecil. Wang Ming ini memang punya kemampuan. Bagaimana penyelidikannya? Melapor kepada Baginda. Xiao Mingjai ini memang seperti yang dia katakan, latar belakangnya bersih. Hanya saja tidak tahu mengapa dia tidak dikebiri. Yang Mulia, Permaisuri meminta audiensi. Tolak untuk menemuinya. Baginda, Xiao Mingjai sudah tiba. Biarkan mereka masuk. Selir tercinta ternyata memiliki keterampilan memasak yang begitu baik. Ini semua adalah apa yang harus dilakukan selir ini. Apakah pelayanan Xiao Mingxi cukup berhati-hatian? Perhatian, terima kasih Yang Mulia atas hadiahnya. Makan. Setelah memakan kepala singa ini, menunggu kalian berdua tidur bersama. Keduanya mendapatkan restu Permaisuri dan menyelesaikan tugas yang Anda berikan. Hidup kecil ini seharusnya dijalani sedikit lebih mudah. Selir tercinta sangat pesat perhatian. Aku sudah memikirkan bagaimana untuk menempatkan para pengungsi itu. Terlalu banyak pengungsi. Kalau begitu perluas bengkel dan tawarkan bantuan kerja untuk menempatkan para pengungsi itu. Setelah situasi bencana mereda, mereka bisa dikirim kembali ke tempat asal mereka. Anda, bagaimana bisa sama dengan apa yang saya pikirkan? Yang Mulia bijaksana. Kalau begitu pergi dan lakukan. Yang Mulia, aku ingin melihat putriku. Chancellor Li, jika aku memanggilmu ayah mertua,
Itu tidak akan terlalu mendadak, bukan? Dengan aku yang mengurus permaisuri di istana. Bukankah Anda merasa tenang? Ini, Mengapa tidak menunggu beberapa hari? Tunggu sampai permaisuri memiliki kabar baik. Maka Anda bisa bertemu lagi. kalau begitu, hamba tua ini akan diam-diam menanti kabar baik dari Yang Mulia. Chancellor, yakinlah, dengan Anda dan aku bekerja sama. Dinasti Qian Agung, kita pasti akan makmur dari hari ke hari, saranku. Dia tidak diizinkan meninggalkan istana. Tidak makan lagi? Sejak Yang Mulia hamil, nafsu makannya tidak baik. Kakak Ming, bisakah kau memikirkan cara agar Yang Mulia mau makan sesuatu? Baiklah, biar ku pikirkan. Yang Mulia dulu suka makan apa? Yang Mulia sebelumnya suka makan manisan dan produk susu. Namun setelah hamil, tabib kekaisaran menyuruh untuk mengurangi manisan dan minum lebih banyak susu. Sekarang Yang Mulia minum susu setiap hari dan merasa ingin muntah begitu mencium bau susu. Aku tahu. Ayo pergi. Xiaoye, potong semua buah ini. Aku akan membuat kue dan permen susu. Kue dan permen susu? Benda apa itu? Kau akan tahu setelah jadi. Ini dia. Ini kuenya. Ini permen susunya, cobalah. Terlihat sangat aneh. Permen susu ini enak sekali. Permaisuri pasti akan suka memakannya. Tentu saja. Produk asam laktat ini paling cocok untuk wanita hamil. Meskipun dapat meningkatkan gizi. Dia tidak bisa terus memakannya. Lalu apa yang harus kulakukan dengan sebanyak ini yang sudah kau buat? Kita bisa membawanya untuk dijual. Bukankah kau mengeluh terakhir kali? Mengatakan parfum di istana. Sudah 1 botol per orang. Dan tidak laku. Baiklah, permen susu ini benar-benar enak. Sejak Yang Mulia makan permen susu buatanmu, nafsu makannya jauh lebih baik. Kenapa kau tidak menjajakan? Jika kau tidak menjajakan, bagaimana orang lain akan tahu apa yang kita jual? Apa? Apa aku perlu menjajakannya? Begitu orang lain melihat caramu makan. Aku bahkan tidak perlu beriklan. Apakah benar-benar seenak itu? Xiao Mingxi, Apakah Anda di sini untuk membeli sesuatu? Permen susu yang baru dirilis. Dijamin ingin 2 setelah makan 1. siapapun yang ingin membeli sesuatu pergi. Bukan urusanmu. Biar ku beritahu. Ini adalah kios permaisuri. Coba sentuh jika berani. Jadi bagaimana jika ini warung permaisuri? Lihat siapa yang menguasai istana kekaisaran. Terakhir kali kau menjual parfum, itu 1 hal. Tapi kali ini, kau bahkan tidak mendapatkan izin kami. Apakah istana kekaisaran dijalankan oleh keluargamu? Jadi kau melihat kami menghasilkan uang. Dan jadi cemburu. Cemburu apanya? Hancurkan untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Apa yang kau takutkan? Kami adalah orang-orang Ibu Suri. Ibu Suri. Ada apa? Kau tahu takut sekarang? Akan kupukul kau rubah yang meminjam kekuatan harimau. Kau berani menggunakan nama Ibu Suri. Kau berani memukulku? Aku memukulmu. Kau berani menggunakan nama Ibu Suri. Berlagat dan menipu orang. Kau tunggu saja aku. Ayo pergi. Kakak Ming, bagaimana bisa kau memukul orang begitu saja? Ayo cepat pergi. Orang-orang Ibu Suri tidak bisa dianggap remeh. Bukan apa-apa. Dia hanya seorang kasim kecil. Bisakah dia benar-benar pergi mencari Ibu Suri? Lagi pula, untuk sepotong permen susu, itu tidak sepadan. Xiao Mingxi, kau punya nyali besar. Kau benar-benar berani memukul orang-orangku. Manajer Chen. Apa? Apakah kau kabur untuk melayani di istana musim semi abadi? Kulihat kau selesai memukul yang muda, dan sekarang yang tua The datang. film was Saya tahu. translated Anda and adalah narrated kesayangan by permaisuri. N Media. Tetapi semua aturan ini ditetapkan oleh Ibu Suri. Anda bisa menjual barang, tetapi Anda harus memberikan setengahnya kepada Ibu Suri. Astaga, kenapa kau tidak merampok kami saja? Bagaimana jika saya memang merampok Anda? Pergi. Ada apa? Yang Mulia Permaisuri. Aku menjual permen susu untuk anak dalam kandunganku, untuk menabung sedikit uang. Apakah itu tidak boleh? Ini semua adalah niat Ibu Suri. Kalau begitu aku akan pergi dan bertanya. Maksud Ibu Suri, tidak perlu. Aku, Ibu Suri, sudah tiba. Ibu Suri. Kepala pelayan Chan, beraninya kau? Aku memerintahkanmu untuk mengatur ketertiban harem kekaisaran. Beginikah caramu mengaturnya? Permaisuri. Dia. Apakah kau tahu permaisuri sedang hamil? Membuatnya tidak bahagia akan memengaruhi garis keturunan kekaisaran. Bahkan jika kau punya 10 kepala, itu tidak akan cukup untuk menebusnya. Pergi dan terima hukumanmu sendiri. Aku ingin tahu apakah menanganinya seperti ini akan memuaskan kaisar? Ibu permaisuri, tangani saja sesuai keinginanmu. Lalu tentang masalah Pangeran Timur, kita bisa membicarakannya nanti. Xiao Mingxi, kau benar-benar tahu cara membuat masalah.
Yang Mulia, bagaimana aku menimbulkan masalah? Aku sepenuhnya memikirkanmu. Menurutku kepala pelayan Chen dan Ibu Suri memiliki hubungan yang tidak biasa. Berani. Kau tidak diizinkan mengomentari Ibu Permaisuri sembarangan. Dan aku tidak bisa mengomentari Ibu Permaisuri sembarangan. Aku khawatir kau berharap bisa mencekiknya. Bagaimana kau tahu bahwa hubungan mereka tidak biasa? Jangan sebut-sebut itu. Wajah kecil Su Qingsu cukup memikat secara unik. Aku sangat ingin menciummu. Xiao Mingqi, apa kau ingin menciumku? Aku tidak akan berani. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang kau tidak berani lakukan? Kau menemukan petunjuk mengenai masalah ini, jadi aku akan menyerahkannya padamu untuk menanganinya. Aku ingin bukti konkret. Jika kau tidak menanganinya dengan baik, aku akan menghukummu. Kakak Ming, cepat. Putri Xiaoxi mencarimu. Mengapa dia mencariku? Kenapa kau tidak menyambutku? Jangan lupa kaisarmu berkata, aku bisa mencarimu kapan saja jika aku punya sesuatu. Salam Putri. Aku menunggumu begitu lama. Namun kau masih menolak memberitahuku baris kedua. Jika ini di Jin Agung kami, kepalamu pasti sudah digantung di tembok kota untuk dikeringkan sejak lama. Ini. Bukankah ini hanya membayar untuk pengetahuan? Ayo, cium aku. Putri, mohon tenangkan amarahmu. Hamba ini tahu kesalahanku. Putri, silakan makan permen susu. Rasanya enak. Tapi itu tidak sesuai seleraku. Di negara jin kami, tidak banyak yang lain. Tapi ada banyak susu. Banyak susu sapi dan susu kambing. Makan apa? Bubuk jati seperti itu. Aku menyarankanmu untuk makan lebih banyak juga. Ya Tuhan. Ini bisa dianggap serangan pengurangan dimensi. Berhentilah mengganggu. Kalau soal makanan, Cien Agungmu tidak bisa dibandingkan dengan Jin Agung kami. Daripada membuang waktu ini, kau sebaiknya menulis beberapa puisi lagi. Apa ini? Kenapa berminyak? Aku tidak akan memakannya. Dan benda apa ini? Ini hitam dan menggelembung. Kau tidak mencoba meracuniku kan? Enak. Xiao Mingqi, aku mendengar hal-hal ini. Sudah kau berikan pada Xiaoxi untuk dimakan? Tidak, aku belum. Ini adalah hidangan baru yang telah kubuat. Aku sengaja membawanya agar kau coba. Makan. Benda ini kaya lemak. Tunggu sampai kau gemuk. Dari seorang wanita cantik, berubah menjadi gemuk besar. Mari kita lihat apakah kau masih berani menarik telingaku. Apa yang kau katakan? Aku bilang, ini adalah makanan lezat yang baru saja kubuat. Biarkan kau mencicipinya. Di dalam makanan ini, kaya akan minyak. Memakannya akan membuat orang gemuk. Ya Tuhan, Su Qingsu ini ternyata tahu ini. Zugu, seret dia keluar dan berikan dia 20 pukulan berat. Pukul dia keras-keras. Aku sangat marah. Kenapa kau tidak kembali ke Jin Agung bersamaku? Aku pasti tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Di Jin Agung kami memperlakukan orang-orang berbakat dengan sangat baik. Itu tidak akan berhasil. Meskipun Yang Mulia memukulku, tapi dia juga cukup baik padaku. Kau menyebut ini baik? Jangan bergerak. Kau bukan seorang Kasim. Aku tahu itu. Seorang Kasim kecil. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Sekarang tidak apa-apa. Mari kita berdua kembali ke Jin Agung. Ayah Raja pasti akan sangat senang. Itu tidak akan berhasil. Aku tidak akan kembali ke Jin Besar bersamamu. Aku adalah orang kian besar. Yang Mulia sangat baik padaku. Kau sudah dipukuli seperti ini, dan kau menyebut ini baik? Kau tidak tahu apa-apa. Pukulan adalah kasih sayang, omelan adalah cinta. Semakin keras pukulan, semakin dalam cinta. Apakah menurutmu, caraku terlalu baik? Atau cara Yang Mulia lebih baik? Yang Mulia, aku takut itu tidak diperlukan lagi.
Putri Xiaoxi sudah mengoleskan obat pada Xiao Mingjai. Katakan saja apapun yang ingin kau katakan, Yang Mulia. Aku melihat Putri Xiaoxi mencium Xiao Mingjai. Jika kamu mengalahkan Xiao Mingjai lagi, Xiao Mingjai mungkin akan segera ditarik oleh Putri Xiaoxi, ditarik pergi. Apa? Yang Mulia, Anda tidak boleh. Jangan bergerak. Apa kau sangat membenciku? Pikir aku seharusnya tidak memukulmu. Tidak. Yang Mulia adalah Kaisar. Apapun yang Kaisar lakukan adalah benar. Tentu saja aku tahu. Aku melayanimu begitu banyak. Kau benar-benar berani memukul pantatku. Jika kau bukan Kaisar, aku pasti akan menekankanmu ke tempat tidur dan memukul pantatmu dengan keras. Apa yang kau lakukan? Tidak ada, hanya memberimu pelajaran. Kau adalah pria Suking Zuku. Apa maksudmu? Apa kau sangat ingin pergi bersama Putri Xiaoxi itu? Apa bagusnya dia? Bukankah aku lebih baik darinya? Yang Mulia. Yang Mulia, mengapa repot-repot? Pertunjukan yang bagus. Tidak menyangka Kaisar Xian Agung ternyata seorang wanita. Putri Xiaoxi. Kaisar wanita Qin Agung diam-diam bertemu dengan seorang Kasim. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, siapa yang akan percaya? Cinta romantis. Hanya itu. Bukankah kau juga mencium Xiao Mingqi? Aku tidak peduli dengan siapa kau intim. Aku hanya tahu, Kaisar Kerajaan Qin Agung adalah seorang wanita. Apa salahnya menjadi seorang wanita, selama rakyat jelata bisa hidup damai dan tenteram, dan negara damai, makmur, serta kuat. Apalagi seorang wanita. Aku tidak akan keberatan bahkan jika itu seekor anjing. Kau adalah anjing, tapi kau berbohong kepada semua orang di bawah langit. Semua orang di bawah langit mengira Kaisar Kerajaan Qin Agung adalah seorang pria. Apa yang kau inginkan? Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Berikan pria ini kepadaku. Dan aku akan menyimpan rahasia ini di hatiku. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin aku tidak akan mengatakan sesuatu. Tidak. Apa hubungannya itu denganku? Tidak mungkin jika kau ingin mengatakannya, katakan saja. Kembalilah ke Jin Agung bersamaku. Jika tidak, aku akan membongkar identitas Su Qingqiu sebagai seorang wanita. Putri Xiaoxi, sudah berkali-kali ku bilang padamu, aku adalah orang Qian Agung. Tidak mungkin bagiku untuk kembali bersamamu. Jika kau suka mengumumkannya, maka silakan umumkan. Kau tidak akan menyesalinya. Apa? Putri Xiaoxi tahu, Kaisar adalah seorang wanita. Bunuh dia, cepat. Kau seorang wanita. Mengapa kau selalu bertarung dan membunuh? Begitu berita bahwa Kaisar adalah seorang wanita tersebar. Tidak hanya Kaisar, kau, dan aku, tetapi juga anak yang belum lahir dalam kandungan. Semuanya akan mati. Kau berubah pikiran? Kau ingin kembali ke Jin Agung bersamaku? Yang Mulia Putri, hamba tidak akan pergi bersamamu. Kembali ke Jin Agung. Aku datang ke sini hari ini untuk meminta sesuatu darimu. Kau datang untuk membujukku agar tidak membongkar identitas Su Qingqiu sebagai seorang wanita. Tepat sekali. Yang Mulia kami baru saja berhasil mencapai titik ini. Sekarang kerajaan Qian Agung kami damai dan makmur, berkembang pesat dari hari ke hari. Apakah kau benar-benar ingin melihat semua ini hancur dalam sekejap? Kerajaan Qin Agungmu yang semakin makmur dari hari ke hari. Aku khawatir itu bukan yang diinginkan Jin Agung kita. Untuk dilihat, aku berharap Qin Agungmu akan memburuk dari hari ke hari. Sejauh yang ku tahu, putra mahkota kerajaan Jin Agungmu adalah yang paling tidak cakap di antara saudara-saudaramu. Apakah kau benar-benar ingin menyerahkan Jin Agung kepada orang yang tidak berguna seperti itu? Beraninya kau. Daripada menaruh harapan pada perselisihan internal negara lain, lebih baik memperkuat kekuatan negaramu sendiri. Yang Mulia kami sedang melakukan hal itu. Xiao Mengjia, aku kembali ke negaraku hari ini. Apakah kau ingin menulis puisi untukku? Puisi macam apa yang kau inginkan? Sesuatu yang berani dan tak terkekang. Hari ini, mungkin adalah terakhir kalinya kita bertemu. Kuning muda samar, lembut sifatnya. Jarang dalam rasa, jauh dalam jejak, hanya meninggalkan keharuman. Mengapa perlu hijau muda atau merah tua? Pengawal kekaisaran ini, kapan mereka pernah mengalahkan pasukan Raja Barat? Prajurit mereka tangguh,
dalam pertempuran pasukan elit. Saya dengar mereka mendapatkan kepala pelayan utama baru untuk pengawal kekaisaran. Jangan hanya mengatakan mereka mengganti kepala pelayan utama. Itu berarti mereka mengganti semua orang dari atas ke bawah. Jadi apa? Apa yang mereka pegang? Saya juga tidak mengenalinya. Botol air, mungkin. Pertandingan dimulai. Kalian para pecundang dari pengawal kekaisaran. Hari ini, saya akan mengajari kalian cara bertarung. Kau sudah kalah. Omong kosong. Belum juga mulai, aku sudah kalah. Kau tidak tertarik dengan ini. Bocah tampankan. Pilih kasih yang disengaja. Tuan Li, bagaimana mereka bisa kalah? Pasti ada informasi dari dalam, pasti informasi dari dalam. Aku dengar. Kaisar menyukai Xiao Mingxi itu. Yang mulia, Anda sangat memihak pengawal kekaisaran. Mungkinkah Anda mengabaikan hidup Anda sendiri? Suruh prajuritmu mundur 10 langkah untuk membuatmu mengakui kekalahan sepenuhnya. Mundur. Apakah kau menyerah? Kami memiliki kavaleri terkuat, dilengkapi dengan busur silang berulang terbaru. Sepertinya penjaga kota tidak istimewa. Mulai sekarang, penjagaan istana akan tetap diurus oleh penjaga kekaisaran. Yang mulia, ini hanya bisa menghadapi beberapa pembunuh, itu saja. Jika saya memimpin kavaleri dalam serangan, saya bisa menebas mereka dari atas kuda. Kavaleri muncul di dalam istana. Apakah Jenderal Agungmu tidak berguna? Ini, kita harus waspada. Apa yang kau usulkan? Biarkan mereka bertanding lagi. Lancang. Kompetisi lain mungkin saja, tapi apa yang akan kau pertaruhkan di babak selanjutnya? Saya bersedia menggunakan tanda harimau jenderal besar sebagai taruhan. Jika saya kalah, itu akan menunjukkan bahwa saya tidak lagi cocok untuk posisi ini. Tidak. Bagaimana posisi jenderal besar bisa diperlakukan seperti permainan anak-anak? Benar, pasukan penjaga kota Raja Barat ini, mereka adalah kekuatan yang telah menyapu banyak wilayah. Bagaimana mereka bisa digunakan hanya untuk sebuah kompetisi? Tekad raja ini untuk bertarung sudah bulat. Kalian semua tidak perlu membujuk saya lebih jauh. Kalau begitu, biarlah sesuai keinginanmu. Anda bilang, jika ini benar-benar di medan perang hidup dan mati, kekuatan senjata api ini tampaknya tidak cukup. Ya, menghadapi gelombang seperti itu, berapa banyak tembakan yang bisa dia lepaskan? Bahkan dengan tingkat kecerdasan ini, dia bisa mengetahuinya. Jika itu benar-benar sampai ke medan perang, aku pikir kau sudah kalah. Omong kosong. Jaga bicaramu. Zugu bilang ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kau benar-benar terus bertarung, tidak ada prajuritmu yang akan selamat. Silakan dan lakukan gerakanmu. Saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki untuk membuat tidak ada dari kami yang selamat. Yang mulia. Sepertinya kau harus bertindak hari ini. Terlepas dari hidup atau mati. Benar. Prajurit penjaga kota saya bisa mati. Tapi mereka tidak bisa dipermalukan. Tidak perlu. Raja Barat. Kalau begitu aku akan tunjukkan padamu pengawal kekaisaran yang aku latih. Su Qingzu. Kapan Anda melatih pasukan ini? Sepertinya Raja Barat tidak lagi cocok untuk memimpin penjaga kekaisaran. Sepertinya Kian Agung akan berubah. Ya, saya tidak menyangka senjatanya begitu kuat. Senjata ini sangat kuat. Bodoh, Anda yang bodoh. Sekarang Pangeran Timur dan Barat semuanya telah jatuh. Kaisar tidak lagi terkekang. Hari-hari baik Kian Agung akan datang. Pangeran, Su Qingcu itu sudah menjadi kuat. Sekarang di seluruh Qian Agung, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia juga memegang kendali kita. Apa yang harus kita lakukan? Tidak. Ini belum berakhir. Selama Su Qingzu mati, seluruh Qian Agung akan kembali ke tangan saya. Pangeran, apakah Anda akan?
Pembunuh. Aku baik-baik saja. Yang mulia, pembunuh itu telah dieksekusi. Apa yang kalian semua lakukan? Pembunuh telah menyusup ke istana berulang kali. Yang mulia, ampuni hidup saya. Para pembunuh ini semuanya dari Istana Changchun. Apa? Pangeran Barat dan Ibu Suri berkolusi satu sama lain, menodai istana dalam dan mengganggu istanaku. Eksekusi. Yang mulia, bijaksana. Wang Ming, komandan penjaga kekaisaran, berjasa dalam melindungi kaisar dan harus diberi penghargaan. Xiao Mingxi, hadiah apa yang kau inginkan? Tunggu. Upaya pembunuhan Pangeran Barat terhadap kaisar tidak dapat dimaafkan. Tetapi bagaimana jika kaisar ini pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi kaisar? Pangeran Timur, apa artinya ini? Di tangan saya ada silsilah keluarga kekaisaran. Ini mencatat nama dan keturunan kaisar-kaisar masa lalu. Dan di bawah mendiang kaisar, nama Su Qingzu terdaftar sebagai perempuan dengan kata lain. Kaisar yang kita tunduk padanya ini, dia adalah seorang wanita. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kaisar bisa seorang wanita? Ya, seorang wanita. Bagaimana dia bisa membuat permaisuri hamil? Yang mulia, ini pasti konspirasi Pangeran Timur. Yang mulia, ini menyangkut negara Kian Agung. Hamba tua ini berani bertanya kepada Yang Mulia, apakah Anda seorang wanita? Benar, aku adalah seorang wanita. Tapi aku juga kaisar. Semua orang mendengar itu kan? Dia mengakuinya sendiri. The film was Siapa bilang wanita translated tidak bisa and menjadi kaisar? narrated by Siapa yang Ed menetapkan Media. bahwa kaisar harus seorang pria? Putra Langit, Putra Langit. Kekuasaan kekaisaran diamanatkan oleh Langit. Hanya Putra Langit yang memenuhi syarat untuk menjadi kaisar. Su Qingzu, apakah Anda mendengar guntur di luar? Ini adalah kemarahan Langit karena Anda menjadi kaisar. Konyol. Mengapa kau tidak mengatakan, ini adalah kemarahan surga kepadamu? Kemarahan padamu. Berani mempertanyakan legitimasi kaisar. Yang mulia adalah putri mendiang kaisar. Tentu saja, dia punya hak untuk mewarisi tahta. Omong kosong. Sejak berdirinya dinasti kita, belum ada presiden kaisar wanita. Bahkan jika Anda mencari melalui catatan sejarah, tidak ada satupun penguasa wanita. Dulu tidak ada, tapi sekarang ada. Penjaga Pangeran Timur menyesatkan rakyat, mengganggu urusan istanaku. Seret mereka keluar dan eksekusi. Ya, kematian saya tidak patut disesali. Tetapi semua menteri sekalian, bisakah Anda tega melihat iblis wanita ini mengganggu takdir Kian Agung kita? Dengarkan di luar, guntur yang bergemuruh. Ini adalah ketidaksenangan langit terhadap iblis wanita ini. Benar, petir di siang bolong. Ini adalah ketidaksenangan surga terhadap Anda. Banyak berjalan. Tuan muda berkata, dia ingin merasakan kegembiraan menjadi tuan tanah. Hanya kau yang pintar. Ada yang berkelahi. Benar-benar ada yang berkelahi. Ayo, pergi saja dan lihat. Kau tunggu di sini. Aku akan pergi melihat-lihat. Su Qingzu ini benar-benar semakin parah. Orang asing berani memukul seseorang di wilayah kita sendiri. Keterlaluan. Orang asing berani menyerang rakyat kita sendiri di jalanan. Apa kau tidak punya semangat? Pukul dia. Pukul dia. Pukul dia. Beri dia pelajaran yang bagus. Kepala pelayan Wan. Maaf. Anda salah orang. Saya bukan kepala pelayan Wan. Menyerang utusan Barbar Utara. Apakah Anda ingin memprovokasi perang antara Kian Agung dan Barbar Utara? Rakyat jelata yang lancang berani menyerang putra mahkota Barbar Utara. Pengawal, bawa mereka ke Baginda untuk dihukum. Ya. Pergi. Siapa yang ada di aula bawah? Saya Kurza, putra mahkota Barbar Utara. Bajingan ini yang menghasut rakyat Kian Agung untuk menyerang saya, sang pangeran. Saya memohon Baginda untuk menjatuhkan hukuman mati. Siapa yang akan memberitahuku? Apa yang terjadi? Kurza yang lancang. Kau baru saja menyerang rakyat kami. Itu sudah cukup, tapi kau juga memutarbalikkan kebenaran. Apakah kau tahu kejahatanmu? Saya hanya memukul, hanya rakyat jelata rendahan. Di negara kami, memukul seseorang hanyalah memukul seseorang. Orang barbar sama sekali tidak tahu apa-apa. Kian Agung saya memerintah negara dengan kepatutan dan mengamankan negara dengan budaya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda begitu lancang? Jadi begitu. Kurza ceroboh. Kurza bersedia menawarkan 10 tael emas
untuk meminta maaf kepada orang itu barusan. Karena Yang Mulia begitu berhati-hatinya. Kalau begitu masalah ini selesai. Bolehkah saya bertanya, mengapa Yang Mulia datang dari jauh kali ini? Apa tujuanmu? Bukan masalah besar. Saya baru saja mendengar orang lain berkata, meskipun pengetahuan ini jauh di Kian Agung. Mendengarkannya, saya merasa sangat tidak nyaman tentang itu. Kami Barbar Utara adalah tempat lahirnya pengetahuan. Istana kebijaksanaan. Kapan kalian orang barbar mulai belajar aksara? Jika tuan-tuan tidak percaya, tolong ambil benda ini di tangan saya dan lepaskan ikatannya. Saya tidak bisa. Apa yang begitu sulit tentang ini? Apa yang begitu sulit tentang ini? Hancurkan saja dengan palu. Cukup, Tuan Li. Baru saja Anda berkata, meskipun pengetahuan ini jauh di Kian Agung. Bagaimana bisa hal sekecil itu? Anda bahkan tidak bisa melepaskan ikatannya? Bukankah ini untuk anak-anak berusia 3 tahun? Untuk belajar. Sekelompok orang tak berguna. Kalian bahkan belum pernah mendengar tentang topologi. Sudahlah, sudahlah. Semua ini tidak ada hubungannya denganku. Yang Mulia terlalu khawatir. Bukan karena mereka tidak mau melepaskannya, tapi karena mereka meremehkan untuk melepaskannya. Teka-teki 9 cincin terhubung di negara Kian Agung kita ini. Hanya untuk anak-anak. Sebagai mainan edukasi. Yang Mulia tidak percaya. Tentu saja saya tidak percaya. Ini adalah orang yang memukulmu di jalan. Orang-orang seperti ini di negara Kian Agungku tak terhitung jumlahnya. Mengapa kau tidak bertanya padanya? Apakah dia bisa melepaskannya? Jika dia tidak bisa melepaskannya, kau bisa menghadapinya sesukamu. Lalu bisakah Anda melepaskan ikatannya? Memang, keluarga kekaisaran tidak punya hati sejak zaman kuno. Begitu Anda menjadi kaisar, tidak ada hal lain yang penting. The film was translated and narrated by M Media. Yang Mulia, hamba yang rendah hati ini, untungnya telah menyelesaikan misi. Jika tidak ada hal lain, hamba yang rendah hati ini akan undur diri. Apa yang terburu-buru? Sajikan minumannya. Dasar budak. Mengapa Anda memberi racun kepada raja ini? Putra mahkota belum melihat ini, bukan? Ini adalah milik Kian Agung kami. Minuman yang baru dikembangkan. Hanya para udik itu yang akan membuat keributan seperti itu. Putra mahkota ini tidak pernah minum minuman seperti itu. Apa ini? Bukankah ini minuman untuk wanita? Ini sangat manis, tapi tidak mengherankan. Mengingat Kaisar Andai adalah seorang wanita. Ini, coba milik saya. Inilah yang seharusnya diminum seorang pria. Rasa apa ini? Itu air kencing kuda. Juga, Yang Mulia, saya tahu kalian Barbar Utara kekurangan air. Tapi kalian tidak bisa minum air kencing kuda. Omong kosong. Ini adalah anggur terbaik dari Barbar Utara kami. Saat Anda menerima tamu, Anda bahkan tidak bisa mengeluarkan anggur terbaik. Dan Anda mengeluarkan minuman untuk wanita. Untuk menipu orang. Kami punya tradisi untuk ini. Tamu disuguhi minuman sesuai dengan status mereka. Anggur berkualitas negara Kian Agung kami adalah untuk menjamu pahlawan, dan saya khawatir Anda tidak akan terbiasa dengannya. Saya seorang pahlawan. Ini bagus. Ini adalah anggur yang seharusnya diminum seorang pahlawan. Kian Agung begitu makmur. Jika Barbar Utara bisa menguasai Kian Agung. Yang Mulia, mengapa tidak menguji kekuatan prajurit Kian Agung? Jika mereka mudah dikalahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian semua tidak berguna.
Tertarik berkelahi? Putra mahkota sudah melewati batas. Ini adalah milik pengawal kekaisaran kami. Lapangan latihan. Apa gunanya hanya berlatih? Pertempuran sesungguhnya adalah dasar terbaik untuk latihan. Kapten, mereka terlalu sombong. Biarkan saya, Wang Tua, memberinya pelajaran. Mereka adalah utusan dari Barbar Utara. Jangan main-main. Orang tidak berguna tetaplah orang tidak berguna. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian paling dasar. Kalian bertiga maju. Jika kalian tidak bisa mengalahkan mereka, Wang Tua, Anda tidak perlu kembali. Hanya tiga ini sudah cukup. Tidak perlu menahan diri. Biarkan mereka melihat kekuatan bangsa Barbar Utara kita. Yang mulia, Kapten Lee dan putra mahkota Barbar Utara. Mereka bertarung. Dimengerti. Apakah kau sebegitu takutnya padaku? Kau bahkan tidak mau makan bersamaku? Yang mulia terlalu banyak berpikir. Hanya saja istri hamba akan segera melahirkan. Dan rakyat jelata ini hanya sedikit khawatir. Sudahlah. Kau ikut denganku untuk melihat. Dan kemudian kau bisa kembali. Yang mulia, mereka benar-benar terlalu kuat. Bangsa Barbar Utara kita mungkin tidak akan pernah bisa menandingi dalam hidup ini. Tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan orang-orang seperti mereka. Yang mulia telah tiba. Dengan hormat menyambut Kaisar. Bangkit. Terima kasih, The film Kaisar. was translated and narrated by Putra M mahkota. Media. Apakah kau puas dengan prajurit-prajuritku ini? Apa gunanya hanya memiliki prajurit yang kuat? Peperangan sekarang tidak hanya bergantung pada keberanian prajurit. Cepat, bawakan senjata baru yang kami bawa. Buka mata Kaisar Kian Agung. Yang mulia, apakah Anda sudah melihat ini? Dalam jarak 500 langkah, mengambil nyawa musuh semudah merogoh saku. Menyerang kota dan merebut benteng, semudah mengenal telapak tangan sendiri. Saya menamainya balista 8 sapi jantan. Apa yang kau tertawakan? Menyerang kota dan merebut benteng. Hanya ini. Apa? Putra mahkota, tolong mundur sedikit. Apa ini? Benda apa ini? Yang mulia, jangan takut. Ini adalah senjataku. Jangkauannya hanya 1000 meter. Dibandingkan dengan balista 8 sapi Anda, itu hanya sedikit lebih. Ayo pergi, ayo cepat. Ya. Hamba memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Yang mulia, Anda harus memilih seorang permaisuri yang dapat membuat Kian Agung makmur selama ribuan musim gugur dan 10.000 generasi. Menteri Wang, menurutmu siapa yang paling cocok? Tentu saja, ini adalah memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Menteri Wang, apa yang ingin kau lakukan? Sebuah pengumuman dapat dipasang untuk memberitahu rakyat Kian Agung bahwa Yang Mulia sedang memilih permaisuri. Ujian-ujian spesifik akan kami tetapkan, dan keputusan akhir akan dibuat oleh Yang Mulia. Sesuai keinginanmu. Baginda pasti menunggumu. Kalau soal multitalenta, siapa yang bisa dibandingkan denganmu? Jika Yang Mulia benar-benar peduli padaku, mengapa membuatnya begitu merepotkan? 1 dekret kekaisaran saja, dan saya sudah akan pergi. Itu benar. Terlebih lagi, anak kita hampir lahir. Kau juga tidak punya waktu untuk pergi. Aku punya kalian semua. Cukup. Mengapa dia belum tiba? Waktunya telah tiba. Sudahlah, sama saja siapapun yang datang. Pemilihan permaisuri Yang Mulia secara resmi dimulai. Tunggu. Tokoh utama belum muncul. Bagaimana bisa sudah dimulai? Baiklah. Mengenai aturannya, saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Babak pertama adalah teori musik. Sebagai seorang pria untuk kaisar, seseorang harus terlebih dahulu memahami teori musik untuk menyenangkan Yang Mulia. Ketika istri marah, Anda mengertikan. Semua pejabat, kalian sudah siapkan. Baik, izinkan saya mengulang. Kartu hijau berarti lulus. Kartu merah berarti tidak lulus. Baik, biarkan kompetisi dimulai sekarang.
Sangat bagus, sangat bagus. Mengesankan. Tidak buruk. Sedih, melankolis, menyentuh, berlama-lama. Juga terintegrasi dengan baik, perasaan pribadi. Juga menekankan. Teknik mendorong dan melembutkan. Cukup sulit. Saya juga berpikir begitu. Apa yang kau tahu? Saya juga berpikir begitu. Anda boleh mundur. Tidak buruk, tidak buruk. Luas dan lembut. Pesona yang abadi dan menekankan kesetiaan, serta kebenaran. Juga dengan serjit memadukan. Teknik dan lainnya. Pemuda ini luar biasa. Saya juga berpikir begitu. Apa yang kau tahu? Apalagi yang bisa kau katakan? The Instrumen film was apa ini? translated and Anda bahkan narrated tidak by tahu? M Media. Bagaimana saya tahu? Ayo kita pergi bersama. Irama cerah, sederhana dan jelas. Saya berbalik untuk Anda. Saya juga berpikir begitu. Ya. Babak kedua. Kompetisi puisi. Sebagai seorang pria untuk kaisar, seseorang harus berani dan tidak terkekang. Tidak boleh lemah lembek. Jika tidak, itu akan mempengaruhi takdir Kian Agung. Mengekspresikan aspirasi melalui puisi. Mulai sekarang. Ya Tuhan, kaisar yang sangat cantik. Izinkan saya bertanya dengan lancang. Benda rongsokan apa ini? Keluar, keluar, keluar. Guan-guan tangisan burung elang laut di pulau kecil sungai. Benda rongsokan apa? Enya. Usir dia untukku. Orang tua ini berbicara tentang kegilaan masa muda. Memimpin anjing pemburu kuning di kiri, memegang elang di kanan. Topi brokat dan mantal sabel. 1000 penunggang menyapu bukit datar. Puisi yang bagus. Pejabat Li, lihat ini. Belum membalas pengabdian kota untuk mengikuti pelindung agung. Dengan ringan menembak harimau, lihat Sun Lan. Apa masalahnya jika pelipis sedikit berubah? Memegang tanda di Yunshon, kapan Feng Tang akan dikirim? Aku akan menarik busur berukir seperti bulan purnama. Arahkan ke barat laut, tembak serigala langit. Sungguh puisi yang agung. Anda lulus. Aneh, mengapa aku tidak bisa mendengar pikiran batin Xiao Mingxi lagi? Babak ketiga ini tentang kebijakan negara. Sebagai orangku, kau tidak boleh tidak berpengetahuan. Saat diperlukan, kau bisa membantuku membuat keputusan tentang urusan negara yang penting. Oleh karena itu, babak ketiga ini adalah tentang bagaimana mengatur situasi di mana riba merajalela di ibu kota. Bukankah itu mudah? Semua yang meminjamkan dengan bunga tinggi di ibu kota harus ditangkap. Siapapun yang meminjamkan dengan bunga tinggi, potong tangannya. Jika mereka mengulurkan satu tangan, potong satu. Jika mereka mengulurkan sepasang, potong sepasang. Selanjutnya, Peminjaman sangat merajalela. Itu menunjukkan ada permintaan. Memblokir tidak sebaik menyalurkan. Menurut pendapat saya, Baginda harus mengatur tingkat riba dan menunjuk sebagian orang untuk meminjamkan. Dengan cara ini, situasi dapat dicegah agar tidak memburuk. selanjutnya, Xiao Mingxi, bagaimana menurutmu? Bagaimana masalah ini harus diatur? Yang mulia, Anda mungkin mempertimbangkan untuk melakukan ini. Bukankah itu sederhana? Kembalikan pinjaman di bawah kendali negara. Bagus, kamu terpilih. Ada apa? Apakah Anda berpihak? Kami hanya di sini untuk menyaksikan tontonan.
Xiao Mingxi, lanjutkan berbicara. Yang mulia, Anda bisa menasionalisasi riba, menggunakan dana dan gandum kas negara sebagai modal, dan meminjamkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Baik, saya umumkan. Kesimpulan upacara pemilihan menantu ini. Wang Ming telah dipilih sebagai menantu baginda. Bagus, selamat, selamat. Xiao Mingxi, apakah kamu tahu? Sebenarnya, aku selalu bisa mendengar pikiran batinmu. Benarkah? Kalau begitu katakan padaku, apa yang sedang kupikirkan sekarang? Istriku sangat cakap. Posisi apa yang harus kugunakan untuk menerekamnya? Betapa vulgar. Pelan-pelan, jangan dorong. Untuk apa kalian mendorong? Yang mulia, Anda teruskan. Aku akan pergi mengusir mereka sekarang. Xiao Mingxi, saya sangat puas. Kamu boleh tidur. Aku akan menghadiri sidang pagi. Aku akan segera kembali. Sang Mengjai, kau tidak berguna. Kaisar sudah pergi ke sidang pagi, dan kau masih belum bangun.